Salam otomotif. Berjumpa lagi dengan saya Kusuma Dewa dalam channel Otomotif Pro. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara membeli motor bekas. Tentunya bagi kalian penggemar otomotif perlu mengetahui cara untuk membeli motor bekas agar kalian merasa puas untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai uang yang kalian keluarkan. Untuk membeli motor bekas, kalian harus lebih teliti memeriksa seluruh bagian fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen. Hal ini dikarenakan tidak semua penjual memberitahukan kondisi sebenarnya mengenai unit yang mereka miliki. Baiklah, berikut ini saya akan berbagi 11 tips membeli motor bekas agar kalian tidak merasa tertipu dengan kondisi motor yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita langsung saja untuk tips yang pertama. Mengetahui tipe motor yang akan kalian beli. Tips yang pertama ini bertujuan untuk mempermudah kalian dalam mencari unit yang diinginkan, tentunya sesuai budget yang kalian miliki. Jadi, tentukan apakah kalian akan membeli motor sport, motor bebek, maupun matic. Tips yang kedua, memilih penjual motor yang terpercaya. Memilih penjual motor yang terpercaya merupakan hal penting yang harus kalian perhatikan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah atau menghindari penjual yang nakal. Nah, untuk mengetahui penjual mana yang terpercaya, kalian bisa mencari tahu beberapa penjual yang sudah terbukti dalam penjualannya tidak mengecewakan pelanggannya. Selain itu, kalian juga bertanya ke teman yang tentunya memiliki rekomendasi penjual motor yang dapat dipercaya. Tips yang ketiga, ketahui harga pasar motor. Jika kalian sudah tahu tipe motor apa yang akan dibeli dan penjualnya pun sudah didapat, maka tips membeli motor bekas selanjutnya yakni dengan melakukan pengecekan harga pasaran. Meski hal ini kelihatan sepele, namun langkah ini sangat perlu dilakukan. Pasalnya, setiap tipe motor memiliki harga yang berbeda-beda dan tergantung dari kondisi motornya juga. Contohnya saja, jika keadaan motor masih bagus, maka umumnya akan dibanderol dengan harga yang lumayan mahal. Tetapi sebaliknya, jika kondisi motor tak seperti baru, mungkin mesinnya ada sedikit masalah atau bodinya banyak yang lecet, maka akan memiliki harga yang lebih murah. Tips keempat, cek kesesuaian noken dan nosin dengan surat-surat. Kalian harus melakukan pengecekan surat-suratnya, seperti BPKB dan STNK. Tentu, langkah ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan identitas pemilik kendaraan, sehingga kita bisa memastikan bahwa motor bekas yang akan kita beli bukan motor curian. Usahakan periksa secara teliti nomor rangka maupun nomor mesin. Ingat, langkah pada segmen ini perlu dilakukan dan patut untuk diwaspadai. Sebab, jika nantinya memang ditemukan adanya ketidakcocokan antara nomor rangka atau nomor mesin dengan suratnya, akan berakibat fatal. Mengingat, jika hal demikian terjadi, maka bisa jadi itu merupakan hasil motor curian. Maka dari itu, langkah yang satu ini wajib diwaspadai. Tips yang kelima, cek kondisi bodi motor. Cara ini tampaknya lebih mudah dilakukan daripada harus mengecek mesin, mengingat bisa tampak jelas. Usahakan juga bahwa motor tersebut tidak ada cacat parah dan tidak retak. Selain itu, bila perlu, kalian bisa juga menanyakan apakah semua suku cadangnya masih asli. Jika ada yang diganti, pastikan kualitas suku cadang itu memang bagus. Jika perlu, ajak teman kalian yang berpengalaman tentang sepeda motor agar nantinya lebih mudah dalam mengidentifikasi kondisi motor bekas yang akan dibeli. Baiklah, kita lanjutkan untuk tips yang keenam. Cek fungsi speedometer atau panel indikator. Pastikan bahwa speedometer berjalan normal mengingat fungsi yang cukup penting sebagai sumber informasi terkait kondisi motor saat dikendarai. Perlu diketahui, motor yang masih sehat dan baik sudah barang tentu memiliki speedometer, indikator bahan bakar,
indikator lampu, dan odometer masih berfungsi dengan baik. Tips ketujuh, hidupkan mesin. Kalian perlu menghidupkan mesin motor untuk memastikan bahwa suara mesin halus dan lembut, serta diteliti apakah ada bunyi kasar. Selain itu, untuk memeriksa kondisi suara mesin, usahakan untuk menyalakan mesin tanpa gas. Maksudnya, ketika mesin sudah menyala, jangan terburu-buru mengegas kencang. Biarkan dulu mesin berjalan tanpa digas. Pastikan apakah motor bisa stasioner atau tetap menyala pada putaran mesin rendah atau tanpa digas. Hal ini untuk memastikan kondisi mesin masih baik atau tidak, mengingat motor dengan keadaan mesin yang bermasalah tentu tak akan stasioner pada putaran mesin di bawah 1500 rpm. Tips yang ke-8, cek dan rasakan perpindahan giginya. Apabila pengecekan suara mesin sudah selesai, coba kendarailah motor tersebut. Secara perlahan, rasakan perpindahan gigi dari gigi 1 ke gigi 2. Pastikan perpindahan gigi yang dirasakan halus agar nantinya berkendara pun menjadi lebih nyaman. Pasalnya, jika perpindahan gigi justru terasa kasar saat dipindahkan, maka kondisi tersebut menandakan ada beberapa komponen yang sudah haus, seperti kampas kopling atau rumah kampasnya yang haus segera diganti. Tak hanya itu saja, pastikan tidak ada suara mendesir, mengingat jika terdengar suara mendesir pada rantai atau pada mesin saat berjalan, tentu hal tersebut kemungkinan besar ada kerusakan pada gear motor dan harus diganti. Tips yang ke-9, pastikan sistem kelistrikan normal. Di tips ini, kalian harus memastikan kondisi kelistrikannya berjalan normal. Kalian bisa memeriksanya dengan menyalakan lampu depan, lampu sen, lampu rem, lampu panel, dan klakson. Selain itu, periksa juga starter elektrik, apakah masih bekerja dengan baik atau normal. Setelah dicek dan menemukan ada salah satu komponen listrik di atas yang tidak berfungsi normal, maka dipastikan ada masalah pada sekring, aki, sepulnya, atau bisa juga pada CDI motornya. Tips yang ke-10, periksa dan teliti kembali apakah motor pernah mengalami kecelakaan atau tidak. Di tips ini, kalian dapat memeriksa dan memastikan bahwa motor yang akan kamu beli tak pernah mengalami kecelakaan parah. Kalian bisa memeriksanya dengan bertanya langsung kepada penjual atau kalian bisa melakukan pengecekan sendiri, yaitu dengan mendirikan motor dengan standar ganda di atas permukaan yang datar. Lihat dan cermati dengan teliti, apakah roda depan dan belakang berada pada garis yang sejajar, sempurna. Selain itu, perhatikan juga kesejajaran stang dengan bodi dan roda. Dalam hal ini, pastikan juga bahwa pada rangka motor tidak ada kebengkokan. Tips nomor 11, tip yang terakhir, cek kondisi ban. Ban merupakan komponen penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Komponen ini merupakan satu-satunya yang berhubungan langsung dengan jalan, sehingga kondisi ban yang tidak prima akan membuat kamu mengeluarkan biaya tambahan untuk penggantiannya. Hal yang harus kamu perhatikan adalah ketebalan ban, dan lakukan pengecekan fisik, apakah ada keretakan maupun kerusakan parah pada ban tersebut. Setelah itu, lihat tahun produksi ban untuk mengetahui apakah kondisi karet ban tersebut masih ideal untuk digunakan sehari-hari. Baiklah, mencermati 11 tips membeli motor bekas yang telah saya uraikan tadi, tentu teman-teman yang ingin membeli motor bekas sudah memiliki gambaran bagaimana cara pengecekan yang benar. Namun, dari kesekian informasi di atas, hal yang paling penting untuk diketahui yakni pada kondisi mesin, motor, dan fitur keselamatan, seperti kondisi ban dan rem. Pasalnya, 3 hal tersebut merupakan yang paling pokok untuk meyakinkan apakah motor masih sehat atau tidak. Nah, demikian ulasan mengenai 11 tips membeli motor bekas. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Salam otomotif.